Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana nasib pelamar yang downgrade saat lulus P3K 2024 nanti, di mana aturan golongan P3K sudah pun ditetapkan. Kebanyakan dari rekan-rekan yang downgrade ini adalah dari sarjana ke SMA atau dari diploma ke SMA. Bagaimana konsekuensi bagi rekan-rekan semua? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kalau kita membaca judul dari media ini, awas pelamar P3K jangan sampai downgrade, ijazah untuk pendaftaran ya, bisa berakibat fatal. Ini seakan-akan bagi rekan-rekan yang downgrade akan mengalami beberapa kerugian. Walaupun kita ketahui dalam pendaftaran P3K 2024 ini, keputusan downgrade ini bukan merupakan keputusan dan keinginan pelamar secara murni, tetapi ini akibat kurangnya formasi yang ada di Pemda masing-masing. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk jabatan pelaksana khususnya jabatan teknis di P3K 2024, pemerintah dalam rangka menyelesaikan honorer ataupun non-ASN ini telah membuka jabatan pelaksana ini untuk mengakomodir rekan-rekan semua, yaitu mulai dari SD dan SMP, kemudian SLTA, serta diploma dan sampai dengan sarjana ataupun S1 dan diploma 4. Nah, ini adalah jabatan-jabatan sebagaimana kualifikasi pendidikan tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di Pemda yang ternyata tidak membuka nomenklatur jabatan sesuai dengan kualifikasi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu boleh mendaftar pada kualifikasi di bawah, alias downgrade, misalnya dari sarjana ke SMA atau dari diploma ke SMA jika jabatan untuk strata 1, D4 atau diploma 3 ini tidak dibuka. Nah, keputusan ini sekali lagi memang merupakan keputusan terpaksa. Karena jika tidak Bapak Ibu downgrade, maka tidak mendapatkan formasi. Ya, bisa dikatakan Bapak Ibu kena jebakan Batman ya. Ya, secara umum sebenarnya kita sudah memahami konsekuensinya. Karena jika Bapak Ibu turun status ataupun downgrade, yang awalnya apabila sarjana ini akan digolongkan pada golongan 9 ya. Sedangkan bagi yang diploma 3, ini akan digolongkan pada golongan 7. Nah, apabila Bapak Ibu downgrade pada pendaftaran P3K ke SMA sederajat, maka Bapak Ibu akan turun dan downgrade juga golongannya dari 9 ke 5 untuk S1, kemudian dari 7 ke 5 untuk diploma. Nah, kita sudah membahas kemarin berkaitan dengan gaji ya, besaran gaji. Nah, di mana ini adalah gaji SMA secara total untuk yang single, kemudian menikah tanpa anak, kemudian anak 1 serta anak 2, ini untuk jenjang SMA. Kemudian untuk yang D3 yang singlenya adalah 2986, kemudian ini yang menikah tanpa anak, kemudian 3460 untuk yang anak 1, kemudian yang diploma anak 2 3587. Kemudian yang sarjana 317 untuk yang 3317 untuk yang single, kemudian 3696 untuk yang menikah tanpa anak, 3829 untuk yang anak 1 serta 3963 untuk yang anak 2. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu downgrade, tentu saja selisih antara SMA dan D3 itu adalah 379.000 ya. Ini kalau kita hitung dari sisi gaji, Bapak Ibu mengalami kerugian 379.095 untuk yang status anak 2 ya. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang downgrade dari sarjana ke SMA itu Bapak Ibu selisih downgrade juga gajinya sebesar 755.462. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini tadi dibuat judulnya seperti ini, bisa berakibat fatal, ya salah satunya itu tadi, gaji Bapak Ibu juga akan turun gunung ya, dari yang awalnya 3.963.000, kalau yang SMA hanya 3208, sehingga ada selisih 755.462. Nah, sekarang Bapak Ibu, konsekuensi yang harus Bapak Ibu terima selain ini, bahwa Bapak Ibu ini akan mendapatkan status golongan sebagaimana yang kita sebutkan ini sampai dengan pensiun ya. Jadi kalau Bapak Ibu downgrade dari sarjana ke SMA atau diploma ke SMA golongan 5, maka Bapak Ibu akan mendapatkan status golongan 5 ini sampai pensiun. Meskipun saat ini Bapak Ibu ada ijazah S1 ataupun S2,
Tapi Bapak Ibu tidak bisa menyesuaikan ijazah Bapak Ibu itu dalam kenaikan pangkat dan golongan P3K. Nah, sekali lagi kita lihat di sini untuk perbedaan antara PNS dan P3K. Meskipun saat ini PP Manajemen ASN sedang mengatur kesamaan antara P3K dan PNS, namun untuk penetapan kenaikan pangkat dan status ini kemungkinan tidak disesuaikan. Karena mengapa demikian? Karena sistem P3K ini walaupun akan disamakan statusnya, tetapi mereka masih berstatus kontrak. Maka di sini kalau kita lihat satu persatu, untuk yang PNS berstatus pegawai tetap ya ada nomor induknya. Kalau di sini bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun, ini juga ada NIP, oke. Kemudian ada jaminan hari tua dan pensiun. Nah, ini karena aturan lama tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun, ini sudah direvisi ya. Nanti di dalam PP juga akan ada, di dalam undang-undang terbaru juga sudah ada. Kemudian di sini memiliki pangkat dan jabatan atau ada jenjang karir. Nah, untuk di P3K ini tidak ada status pangkat atau golongannya tidak bisa meningkat. Nanti di akhir video kita akan dengarkan statement dari BKN berkaitan dengan rekan-rekan yang ingin upgrade ya dari misalnya S1 ke S2 atau dari SMA ke S1. Kemudian di sini ada mutasi, sedangkan P3K tidak ada mutasi. Ini yang ditunggu-tunggu juga dalam PP Manajemen, mudah-mudahan tetap ada juga perubahan mutasi bagi P3K. Nah, berkaitan dengan poin 3 ini Bapak Ibu, sepertinya tidak akan ada penyesuaian di mana Bapak Ibu tetap tidak akan bisa melakukan penyesuaian pangkat atau penjabatan melalui kualifikasi ijazah yang Bapak Ibu miliki. Di pembahasan lain ada juga apakah P3K bisa penyesuaian ijazah. Nah, di sini dibahas secara panjang lebar. Kita lihat pada bagian ini, penyesuaian ijazah untuk P3K apakah mungkin? Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah mungkin untuk melakukan penyesuaian ijazah bagi para P3K? Jawabannya tidaklah sederhana karena tergantung pada berbagai faktor, termasuk kebijakan dari masing-masing instansi, regulasi yang berlaku, dan prosedur yang ditetapkan. Pada dasarnya, penyesuaian ijazah merupakan proses untuk mengakui kualifikasi seseorang yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan persyaratan awal, tetapi memiliki kualifikasi atau pengalaman lain yang relevan. Ini bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pelatihan tambahan, ujian kualifikasi, atau pengakuan pengalaman. Nah, ini keterangannya ya. Dalam konteks P3K, penyesuaian ijazah bisa menjadi masalah yang sensitif. Sebagian besar instansi pemerintah memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri terkait dengan penilaian kualifikasi dan pengakuan ijazah. Beberapa instansi mungkin memiliki program pengembangan dan pelatihan bagi para P3K yang membutuhkan penyesuaian ijazah atau kualifikasi. Namun ada juga kasus di mana penyesuaian ijazah tidak dimungkinkan atau sulit dilakukan. Ini bisa terjadi karena batasan-batasan yang diberlakukan oleh regulasi dan kebijakan. Nah, ini ya. Jadi pada prinsipnya sampai saat ini penyesuaian ijazah bagi P3K itu tidak diberlakukan ataupun tidak dapat dilakukan. Artinya jika Bapak Ibu sekarang P3K-nya dengan jabatan SMA ya. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin nanti naik ke golongan sarjana, maka Bapak Ibu harus ikut tes lagi dan mengambil formasi sarjana. Nah, begitu ya. Jadi harus keluar dari jabatan dan golongan lama, kemudian Bapak Ibu harus mengikuti tes ulang dan mengambil formasi jabatan dan golongan yang baru. Nah, inilah perbedaannya dengan PNS. Kalau PNS, mereka yang SLTA misalnya, lalu mengambil kuliah dan mendapatkan status sarjana, maka dia akan ada ujian kualifikasi ya, agar jenjang dan golongannya bisa dinaikkan. Nah, untuk jelasnya Bapak Ibu, kita coba dengarkan statement BKN berkaitan dengan rekan-rekan yang sudah berada pada satu golongan P3K ataupun jabatan tertentu, bagaimana jika nanti dia akan mengambil ataupun meningkatkan jabatan ke golongan yang lain. Pendaftaran yang baru nih, misalnya saya nih pegawai P3K, kemudian ada mau menjadi guru madya, daftar saya. Sekarang saya posisi guru muda P3K. Apakah saya harus berhenti dulu? Apakah proses rekrutmen P3K ini kemudian kalau kontraknya habis terus harus berhenti, mulai lagi ujian lagi? Tidak, Ibu. Jadi mereka automatically akan diperpanjang. Kecuali, jadi di P3K itu diberikan fleksibilitas, dia bisa memilih jabatan. Itu kelebihan antara P3K dengan PNS. Kalau PNS itu dia mulai dari nol dan dia setiap 3 tahun, 4 tahun baru bisa naik pangkat. Tapi untuk P3K dia tidak. Kalau dia diangkat muda misalnya,
Selagi dia masih di posisi jabatan guru muda misalnya, maka sampai kapanpun kontraknya akan tetap berlaku tanpa ada rekrutmen kembali. Tapi kalau 2 tahun setelah itu dia ingin melamar, ada pembukaan jabatan baru misalnya untuk guru madya, maka dia bisa mendaftar untuk guru madya tanpa dia kemudian harus mengikuti seperti skemanya pegawai negeri sipil. Jadi ada fleksibilitas yang diberikan kepada P3K di dalam proses pengangkatan. Jadi contohnya paling gampang gini, kalau seseorang diangkat jadi guru, misalnya jadi guru pertama, sebetulnya dia merasa karena dia memiliki pendidikan S2 misalnya, saya mampu kok sebetulnya menjadi guru madya gitu. Padahal kalau untuk mencapai ke madya, dia harus dari pertama masuk ke muda dulu, terus baru ke madya. Nah, karena dia merasa mampu untuk bisa masuk ke madya, maka dia bisa ikut mendaftar untuk di madya tanpa harus mengikuti skema yang pertama dan muda tadi. Tapi begitu dia masuk ke madya, dia baru ikut seleksi kembali karena dia berada di level jenjang jabatan yang berbeda. Tapi kalau dia masih di level jenjang jabatan sama-sama pertama, maka kontraknya tidak akan pernah diberhentikan atau tidak akan pernah putus bagi yang bersangkutan. Jadi sampai usia 60 tahun batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya.